Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fajar Saiful Akbar, SEMAKS, selaku dosen mata kuliah akuntansi, eksekutor publik, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sandra Agusti Pamukasari, NPM 038, sebagai moderator, serta rekan-rekan saya yaitu Saya Fitri Edriawati, NPM 039. Saya Destriana Lutfianti, NPM 043. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang, next slide. Yang pertama, pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dalam pungutan perpajakan termasuk pungutan bea masuk dan bea cukai. Belanja negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Next slide. Yang kedua, dasar hukum APBN. Bunyi pasal 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Next slide. Ketiga, fungsi APBN. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Next slide. Keempat, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara di tangan Presiden. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana pertimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Next slide. Lanjutan, kekuasaan di atas pengelolaan keuangan negara di tangan Presiden. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, dikuasakan kepada Menteri Pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran atau penggunaan barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Next slide. Yang kelima, tugas menteri atau pimpinan negara. Menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkan ke kas negara, mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara, mengelola barang atau milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara, melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Next slide. Yang keenam, perencanaan dan penganggaran APBN. Yang pertama, siklus APBN. Tahap perencanaan dimulai dari penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Kementerian Negara atau lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran. Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan. Pagu indikatif dan rancangan awal kerja pemerintah ditetapkan. Menyusun rencana kerja, pertemuan tiga pihak atau trilateral meeting. Rancangan awal RKP disempurnakan, RKP dibahas dan di pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR. RKP ditetapkan. Next slide. Lanjutan, tahap penganggaran dimulai dari penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif. Penetapan pagu indikatif, penetapan pagu anggaran, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaan RKA sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN, penyampaian nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang tentang APBN kepada DPR. Next slide. Prinsip penyusunan APBN. Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada 3, yaitu intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, terarah, terkendali, sesuai dengan program atau kegiatan. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Next slide. Asas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, penajaman prioritas pembangunan, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Next slide. Yang ke-9, penetapan atau persetujuan APBN. Kegiatan penetapan atau persetujuan ini dilakukan pada APBN T1 sekitar bulan Oktober sampai Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan DPR, rancangan undang-undang APBN ditetapkan menjadi undang-undang APBN. Penetapan undang-undang APBN ini diikuti dengan penetapan Kepres mengenai rincian APBN sebagai lampiran undang-undang APBN dimaksud. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ke-10 ada pelaksanaan APBN. Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN T-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan APBN T. Next slide. Yang ke-11 ialah pelaporan dan pencatatan APBN. Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Next slide. Yang materi ke-12, pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN.
Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir. APBN T+1 sekitar bulan Januari sampai Juli. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Next slide. 13. Penyusunan APBN. APBN disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Yang kedua, penyusunan rancangan APBN sebagaimana dimaksud berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Yang ketiga, dalam hal anggaran diperkirakan defisit. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto, jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari produk domestik bruto. Terus yang keempat, dalam hal anggaran diperkirakan surplus. Pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Next slide. 14. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Yang pertama, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei. Yang kedua, berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Next slide. 15. Rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga. Yang pertama, dalam rangka penyusunan rencana APBN, menteri atau pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran atau penggunaan barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga RKAK atau RKAL tahun berikutnya. Yang kedua, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga diatur dengan peraturan yang berlaku. Next slide. 16. Pembentukan Undang-Undang APBN. Yang pertama, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Yang kedua, pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Yang ketiga, APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Next slide. 17. Struktur APBN. Yang pertama ada pendapatan negara dan hibah, kedua belanja negara, ketiga keseimbangan primer, keempat surplus atau defisit anggaran, kelima pembiayaan. Next slide. 18. Pendapatan negara. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua kebijakan pendapatan negara, yang ketiga kebijakan pembangunan ekonomi, yang keempat perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum, yang kelima kondisi dan kebijakan lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang ke-19, penerimaan perpajakan. Yang pertama, pendapatan pajak dalam negeri, pendapatan pajak penghasilan atau PPH, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Yang kedua, pendapatan pajak internasional, yaitu pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Yang ke-20, penerimaan sumber daya alam dan pendapatan bagian laba BUMN. Penerimaan sumber daya alam meliputi penerimaan sumber daya alam minyak dan gas bumi atau SDA migas, dan penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi atau SDA non-migas. Pendapatan bagian laba BUMN meliputi pendapatan laba BUMN perbankan dan pendapatan laba BUMN non-perbankan. Yang ketiga, pendapatan negara bukan pajak lainnya. Antara lain, ada pendapatan dari pengelolaan BUMN, pendapatan jasa,
pendapatan bunga, pendapatan kejaksaan dan peradilan, dan hasil tindak pidana korupsi, pendapatan pendidikan, pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, dan pendapatan iuran dan denda. Yang keempat, pendapatan badan layanan umum. Yang pertama, pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hibah BLU, pendapatan hasil kerjasama BLU, dan pendapatan BLU lainnya. 21. Belanja negara. Belanja negara dipengaruhi beberapa faktor, antara lain yang pertama, asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebutuhan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kebijakan pembangunan. Yang keempat, resiko berupa bencana atau dampak krisis global. Dan yang terakhir, kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi IJP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi. Yang kedua, belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja pemerintah menurut jenis adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran utang bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Yang kedua, transfer ke daerah. Rincian anggaran transfer ke daerah adalah yang pertama dana perimbangan, antara lain dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Yang kedua, dana otonomi khusus. Dan yang ketiga, dana penyesuaian. 24. Pembiayaan. Besar pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, asumsi dasar makroekonomi, yang kedua, kebijakan pembiayaan, dan yang ketiga, kondisi dan kebijakan lainnya. Yang kedua, 5. Pembiayaan dalam negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non-perbankan dalam negeri. Pembiayaan non-perbankan dalam negeri antara lain 1. Hasil pengelolaan aset, 2. Surat berharga negara neto, 3. Pinjaman dalam negeri neto, 4. Dana investasi pemerintah, dan yang kelima, kewajiban penjaminan. Kedua, 6. Pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Yang ke-27, asumsi dasar ekonomi makro APBN. Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, nominal produk domestik bruto, inflasi year on year, rata-rata tingkat bunga surat perbendaharaan negara atau SPN 3 bulan, harga minyak, produksi atau lifting minyak, dan lifting gas. Indikator lainnya yaitu jumlah penduduk, pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.